Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 16 gelombang kedua. Berikut ini adalah laporan akhir program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang berjudul menanamkan pola hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Desa Telkung, Kecamatan Jendrejo, Kota Batu. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, diketuai oleh Reza Pul Mahdi dan Arya Muhammad Kenny sebagai PDD, saya sendiri Merli sebagai hubungan masyarakat, Jamila sebagai sekretaris, dan Asika Restutioni sebagai bendahara. Lagi isinya. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1 pada bagian laporan akhir kami tentang keadaan geografis desa. Desa Telukung adalah merupakan salah satu bagian desa di wilayah Kecamatan Jendrejo yang mempunyai dataran tinggi dengan ketinggian 800 sampai 850 dpl. Memiliki jarak sejauh 3 km dari kecamatan, 7 km dari pemerintah Kota Batu, dan 85 km dari Provinsi Jawa Timur. Desa Telukung dibagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Gangsiran Ledo, Dusun Gangsiran Putuk, dan Dusun Kerajaan Lor, dan Dusun Kerajaan Kidul. Secara administratif, Desa Telukung berada di wilayah Kecamatan Jendrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Desa Telukung ini berbatasan langsung dengan bagian utara Desa Oro-Oro Ombo, Jendrejo, dan Beji. Di bagian timur Desa Jendrejo, selatan Desa Gading Kulon, Kabupaten Malang, dan di bagian barat perhutanan KPRH Pujon. Keadaan demografis desa berdasarkan data dalam angka 2021 jumlah penduduk Telukung adalah 4.403 jiwa, dengan KK sebanyak 1.486 kepala keluarga dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.223 dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.180. Desa Telukung memiliki luas wilayah 3.106 km. Desa Telukung terdiri dari 4 dusun, yakni Dusun Gangsiran Ledo, Dusun Gangsiran Putu, Dusun Gangsiran Lor, dan Dusun Kerajaan Kidul. Next. Berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Telukung. Pada tahun 2021, Kerajaan Kidul 916, Kerajaan Lor 1513, Kerajaan Gangsiran Ledo 1539, Gangsiran Putu 435, dan total jumlah dari 4 dusun ini 4.403. Keadaan sosial ekonomi desa, penduduk Desa Telukung memiliki mata pencaharian yang sangat beragam. Mata pencaharian petani, berdagang, kemudian guru, tenaga medis, buruh. Ada pula masyarakat Telukung yang bermata pencaharian sebagai anggota TNI dan kepolisian. Sebagian besar masyarakat Desa Telukung merupakan masyarakat yang mengandalkan hasil produksi dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mayoritas warga memanfaatkan lahan perkebunan untuk ditanami jenis-jenis sayur, dan ada juga perkebunan jeruk dan apel. Sedangkan untuk peternakan, warga Desa Telukung secara umum beternak sapi. Sapi perah, beberapa di antaranya memiliki ternak ayam potong. Desa Telukung juga memiliki potensi wisata dengan adanya Predator Fun Park yang terletak di Desa Telukung. Desa Telukung juga memiliki home industri, beberapa pusat pengolahan jajanan khas Kota Batu seperti keripik yang terbuat dari nangka dan coklat.
Next. Berikut ini bisa dilihat jenis-jenis pekerjaan yang ada di Desa Telekung. Mulai dari petani hingga perangkat desa dan lain-lain. Next. Keadaan sosial budaya, mayoritas penduduk Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu bersuku Jawa. Kehidupan sosial berjalan sesuai dengan adat istiadat dulu yang dijalankan sampai sekarang tanpa mengubah adat istiadat yang sudah ada. Sebab sosial budaya didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi disertai rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup adat istiadat dan budaya masyarakat. Keadaan agama, mayoritas agama penduduk di Desa Telekung adalah beragama Islam, namun ada juga penduduk Desa Telekung yang beragama non-Muslim. Banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat sekitar, diantaranya rutinan yasinan, rutinan khotmil Quran, rutinan muslimat, dan salawatan. Namun di sisi lain, pemahaman penduduk akan budaya Islam kejawen masih melekat erat, diantaranya ialah budaya selamatan, walaupun kepercayaan tersebut masih melekat di masyarakat. Dari segi pendidikan agama mendapatkan respon masyarakat yang sangat positif. Next. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Asika Restutioni. Yang selanjutnya identifikasi sumber daya. Yang pertama, potensi jenis usaha atau industri. Sebagian besar masyarakat Desa Telekung merupakan masyarakat yang mengandalkan hasil produksi dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mayoritas warga memanfaatkan lahan perkebunan untuk ditanami jenis-jenis sayur mayur dan ada juga perkebunan jeruk dan apel. Sedangkan untuk peternakan, warga Desa Telekung secara umum beternak sapi perah dan beberapa di antaranya memiliki ternak ayam potong. Desa Telekung juga memiliki potensi wisata dengan adanya Predator Fun Park yang terletak di Desa Telekung. Desa Telekung juga memiliki home industry berupa pusat pengolahan jajanan khas Kota Batu seperti keripik yang terbuat dari nangka dan coklat. Yang selanjutnya ada potensi alam dan surplus berbagai sektor. Yang pertama ada kondisi pertanian. Kota Batu yang memiliki 24 desa atau kelurahan baru dan 14 desa atau kelurahan yang sudah coba untuk budidaya sistem pertanian organik dan berhasil dikeluarkan 14 sertifikat pertanian organik di 14 kawasan, salah satunya yaitu Desa Telekung. Bentuk konkret komitmen Dinas Pertanian terhadap pengembangan tanaman padi di Kota Batu berupa fasilitas sarana, alsintan, dan prasarana atau infrastruktur pertanian yang diberikan di Desa Telekung seperti 1 unit hand tractor dan 1 hand sprayer. Yang selanjutnya ada kondisi peternakan atau perikanan. Peternakan di Desa Telekung didominasi dengan peternakan sapi perah, salah satunya di Dusun Karangjambe terdapat 250 kakak, di mana 50 kakak diantaranya memiliki 153 sapi perah. Limbah ternak yang dihasilkan di Dusun Karangjambe, Desa Telekung sekitar 1,5 ton per hari dari 153 sapi perah merupakan potensi biogas dan pupuk organik yang besar. Selain itu juga terdapat wisata edukasi kampung sapi di Desa Telekung yang dibuka untuk umum sejak tahun 2014. Fasilitas yang ada di Kampung Sapi Adventure ini cukup lengkap, mulai dari peternakan sapi itu sendiri dengan koleksi sapi kawin silang New Zealand, kambing perah, pabrik pengolahan susu pasteurisasi sekaligus pengemasannya, lapangan outbound, sumur biogas sebagai alternatif energi terbaru, rest area, pendopo pertemuan, dan tentunya program-program wisata edukasi lingkungan. Terdapat 3 titik kolam yang ada di Desa Telekung dengan perikanan jenis lele dan nila. Terdapat program penyaluran bantuan pada warga setempat budidaya ikan melalui kelompok tani yang ada berupa benih ikan dan makanannya. Yang selanjutnya ada kondisi industri kecil.
Kelompok agroindustri diarahkan di Desa Telekung dengan hasil industri berupa pengolahan susu perah dan hasil produk pertanian. Salah satu daerah di Kota Batu yang cukup dikenal sebagai sentra produksi tempe adalah Desa Telekung yang masuk dalam Kecamatan Junrejo. Penduduk di Desa Telekung ini sebagian besar menjadi produsen tempe. Selain menjadi produsen tempe, ada juga penduduk Desa Telekung yang berstatus sebagai produsen tempe sekaligus keripik tempe, nangka, dan coklat. Yang selanjutnya ada potensi sumber daya manusia. Desa Telekung memiliki potensi destinasi wisata yang diunggulkan, yaitu Predator Fun Park, Kampung Tempe, dan Kampung Wayang. Desa Telekung memiliki potensi pada bidang ekonomi kreatif. Hal itu tidak terlepas dari usaha dari pemerintah Desa Telekung dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia dengan seiring perkembangan globalisasi masyarakat. Desa dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan, serta memperkuat kemandirian. Upaya pemerintahan Desa Telekung dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia yaitu melakukan pendekatan secara individu dan sosialisasi akan pentingnya perkembangan sumber daya manusia bagi masyarakat Desa Telekung. Upaya pemerintahan Desa Telekung pun bukan hanya memberikan pendekatan bagi masyarakat, tetapi memberikan modal usaha bagi masyarakatnya. Next. Yang selanjutnya di bab 3 ini ada pelaksanaan program kerja dan sasarannya. Yang pertama, program kerja pertama kami ini dengan kegiatan observasi dan pemaparan program kerja dengan rangkaian kegiatan menemui perangkat desa setempat untuk meminta izin. Dengan waktu pelaksanaan tanggal 23 Maret 2022 dengan sasarannya perangkat desa. Pertama, langkah pelaksanaannya itu kami mendatangi Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Yang selanjutnya kami menyampaikan maksud dan tujuannya serta meminta izin mengadakan kegiatan di desa tersebut. Problematika yang kami hadapi itu tidak ada, serta faktor pendukung pelaksanaan program, adanya dukungan dari kepala desa dan perangkat desa terkait adanya kegiatan PMM di Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dengan hasil kegiatan mendapatkan izin untuk melakukan PMM di Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Program kerja kedua ini dengan kegiatan pemberian edukasi kesehatan dengan rangkaian kegiatan melakukan pembagian masker dan hand sanitizer. Waktu pelaksanaannya 1 hingga 3 April 2022 dengan sasaran masyarakat Desa Telekung dan Pondok Pesantren Nailul Falah. Langkah-langkah pelaksanaannya, kami mendatangi Pondok Pesantren Nailul Falah serta beberapa warga di Desa Telekung. Setelah itu membagikan masker serta hand sanitizer untuk santri di Pondok Pesantren Nailul Falah serta membagikan masker dan hand sanitizer kepada warga dusun Gangsiran Ledok, Desa Telekung. Problematika yang kami hadapi itu tidak ada, faktor pendukung pelaksanaan programnya pun tidak ada. Dengan hasil kegiatan ikut dalam pencegahan COVID-19 serta pengingat kepada masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan. Yang selanjutnya program kerja ketiganya itu dengan mengadakan kegiatan pemberian edukasi kebersihan. Dengan rangkaian kegiatannya itu kami melakukan pembersihan tempat ibadah di Dusun Gangsiran Ledok serta pemberian tempat sampah dan tempat cuci tangan. Waktu pelaksanaannya 6 April hingga 8 April 2022 dengan sasaran warga Dusun Gangsiran Ledok, Desa Telekung. Langkah-langkah yang kami jalani, yang pertama kami mendatangi tempat ibadah di Dusun Gangsiran Ledok. Setelah itu melakukan pembersihan tempat ibadah serta pemberian tempat sampah dan tempat cuci tangan. Problematika yang dihadapinya tidak ada, faktor pendukung pelaksanaan programnya tidak ada. Dengan hasil kegiatan program, terciptanya lingkungan tempat ibadah yang bersih dan nyaman untuk digunakan oleh warga sekitar. Program kerja keempat kami dengan kegiatan berbagi takjil dan buka bersama dengan warga. Dengan rangkaian kegiatan, kami membagikan takjil untuk warga sekitar Desa Telekung
serta mengadakan kegiatan buka bersama dengan warga Dusun Gangsiran Ledok dengan waktu pelaksanaan tanggal 9 April hingga 14 April 2022. Dengan sasarannya warga Dusun Kerajaan Kidul, warga Dusun Kerajaan Lor, warga Dusun Gangsiran Putuk, dan Gangsiran Ledok. Langkah-langkah pelaksanaan yang kami jalani yaitu kami mendatangi warga sekitar dan beberapa tempat ibadah untuk memberikan takjil, serta kami melakukan kegiatan buka bersama dengan warga Dusun Gangsiran Ledok. Problematika yang kami hadapi tidak ada faktor pendukung pelaksanaan program, tidak ada. Dengan hasil kegiatannya, masyarakat mendapatkan takjil, serta dengan adanya pelaksanaan kegiatan buka bersama, membuat warga Dusun Gangsiran Ledok dan mahasiswa PMM lebih dekat. Dan program kerja yang kelima ini dengan kegiatan melaksanakan kerja bakti. Rangkaian kegiatan yang kami lakukan kerja bakti di Balai Desa Telukung bersama dengan perangkat desa. Waktu pelaksanaannya tanggal 4 dan 5 April dengan sasaran dengan peserta, anggota kelompok, dan perangkat desa Telukung. Langkah-langkah pelaksanaannya, kami sekelompok mendatangi Balai Desa Telukung, lalu kami membersihkan lingkungan sekitar Balai Desa Telukung. Problematika yang dihadapinya tidak ada, dengan faktor pendukung pelaksanaan programnya tidak ada, dengan hasil kegiatan programnya, terciptanya iklim lingkungan Balai Desa Telukung yang bersih, rapih, dan nyaman. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin bisa dilihat tim schedule kegiatan di Desa Telukung, Kecamatan Jenrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Yang pertama kami melakukan observasi pemaparan proker di Desa Telukung, Kecamatan Jenrejo, Kota Batu, Jawa Timur, seluruh anggota kelompok. Yang kedua, rapat anggota koordinasi, anggota PMN, dengan seluruh anggota kelompok, mendesain banner, prokes, dan undangan kepada warga, mempersiapkan untuk properti kegiatan selama PMM berlangsung. Yang bertanggung jawab di sini Arya Muhammad Kenny. Terus yang keempat, mencetak banner, poster, prokes, undangan pada warga setempat untuk properti kegiatan selama PMM. Yang bertanggung jawab Reja Pulmahdi. Pembagian masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan peralatan serta perlengkapan air yang ditempatkan. Yang bertanggung jawab Jamilah. Yang keenam, pemasangan banner dan pembukaan simbol dari dimulainya pelaksanaan kegiatan PMM oleh seluruh anggota kelompok dan jajaran kepala desa Telungkung, Kecamatan Jenrejo, Kota Batu. Yang keenam, survei ke lokasi Pondok Pesantren Naitul Falah. Ke-8, pembuatan hand sanitizer di Pondok Pesantren Naitul Falah. Ke-9, pembagian masker hand sanitizer di Pondok Pesantren Naitul Falah. Pembagian masker hand sanitizer kepada warga desa setempat. 11, kerja bakti dan gotong royong bersama warga desa Telungkung. 12, membersihkan tempat ibadah di desa Telungkung, memberikan tempat sampah dan tempat cuci tangan di tempat ibadah di desa Telungkung. 15, pembagian takjil. 6, buka bersama warga desa Telungkung. 16, evaluasi. 17, melakukan pemesanan cindera mata. 18, melakukan pengambilan cindera mata. 19, evaluasi minggu keempat. 20, rapat seluruh anggota kelompok untuk pelaksanaan acara penutupan kegiatan PMM. Seluruh anggota kelompok. 21, penutupan acara PMM dan pemberian cindera mata. Timeline kegiatan. Pada minggu pertama itu kami melakukan kegiatan observasi proker pada desa, rapat koordinasi anggota, mendesain banner, mencetak banner, dan membeli perlengkapan. Pada minggu kedua, survei ke lokasi Pondok Pesantren Naitul Falah, pembuatan hand sanitizer, pembagian masker, melaksanakan kerja bakti.
melaksanakan kegiatan gotong royong, membersihkan tempat ibadah, membersihkan tempat cuci tangan, dan tempat sampah. Pada minggu ketiga, memberikan tempat cuci tangan dan tempat sampah, melakukan kegiatan bersih-bersih di masjid, pembagian masker, hand sanitizer, pembagian takjil, buka bersama warga desa, persiapan buka puasa, kegiatan buka bersama, evaluasi minggu ketiga, melakukan evaluasi minggu ketiga, dan minggu keempatnya melakukan kegiatan rapat anggota PMM, membagi takjil hari ketiga, melakukan kegiatan buka puasa hari kedua, pembagian takjil hari keempat, pembagian takjil hari kelima, pemesanan tender, evaluasi minggu keempat, dan pengambilan tender, lalu dilanjutkan dengan acara penutupan PMM Baktiku Negeri. Bab keempat yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh pelaksanaan pengabdi masyarakat oleh mahasiswa di Desa Telengkung, tepatnya Dusun Gansiran Ledok, Kecamatan Jenrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Maret 2022 sampai 23 April 2022 berjalan dengan lancar dan seluruh rencana program kerja terrealisasi dengan baik. Selama PMM kami mendapatkan dukungan penuh dari pihak desa maupun masyarakat Dusun Gansiran Ledok dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai acara kami. Selain desa bersedia menyediakan tempat untuk kegiatan kami sehingga PMM bisa berjalan dengan baik dan teratur. Selama kegiatan kami juga selalu memperhatikan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Melalui program kerja yang dilaksanakan oleh PMM Baktiku Negeri kelompok 16 gelombang 4, kami menambahkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dengan berbagai kegiatan edukasi. Kami berupa menyadarkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan diri saat pandemi dengan melakukan kegiatan pembagian masker dan sanitizer mengurangi penyebaran COVID-19. Bab kelima, saran dan rekomendasi. Kami menyadari bahwa dalam kegiatan pengabdi masyarakat oleh mahasiswa PMM masih banyak terdapat kekurangan sehingga diperlukan adanya langkah untuk penyempurnaan. Maka dari itu kami akan memberikan saran untuk kebaikan bersama yang dimana saran kami adalah seluruh anggota PMM perlu adanya usaha dalam meningkatkan kesabaran masyarakat untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Mahasiswa PMM harus lebih mempersiapkan jadwal pelaksanaan minimal 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan, dan mahasiswa harus menyiapkan program kerja yang benar-benar matang. Hendaknya mahasiswa mempersiapkan diri semaksimal mungkin, baik pengetahuan, keterampilan, serta mental mahasiswa PMM. Rekomendasi kepada mahasiswa pengabdi masyarakat PMM untuk tidak buru-buru dan singkat melaksanakan kegiatan PMM supaya program kerja dilaksanakan berjalan dengan baik. Pada mahasiswa PMM sendiri agar lebih meningkatkan disiplin untuk tepat waktu saat turun lapangan, mandiri dan tanggung jawab yang tinggi, dan hidup di tengah-tengah masyarakat di Desa Telengkung, karena dalam melaksanakan seluruh kegiatan kita selaku mahasiswa harus membawa baik alma mater kampus Universitas Muhammadiyah Malang serta mematuhi protokol kesehatan mengingat PMM ini dilakukan dalam kondisi COVID-19. Berikut daftar pustaka Desa Telengkung, profil Desa Telengkung, Kecamatan Jenrejo. Dan ini foto lampiran kegiatan PMM kami selama di Desa Telengkung, Kecamatan Jenrejo, Kota Batu. Daftar publikasi berserta link publikasi bisa dilihat di bawah sini. Peta lokasi desa. Mungkin itu saja yang
kami bisa dapat presentasikan, saya kembalikan kepada Merly. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.